Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedhot Tingkat Mandauan episode yang ke-21. Selamat mendengarkan. Pagi berganti siang, serta siang pun berganti malam, berlalu seirama dengan berjalannya waktu. Perputaran roda kehidupan Tingkat Mandauan telah kembali berjalan dengan wajarnya. Peristiwa yang menggemparkan pernah terjadi dalam Banjar Kademangan beberapa waktu sebelumnya telah mulai dilupakan oleh para penghuni Daungan. Meskipun demikian, akibat dari peristiwa tersebut nampaknya masih dapat dirasakan, khususnya bagi Ki Demang sendiri. Luka Ki Demang masih belum pulih sepenuhnya. Beberapa dukun dan tabib telah didatangkan untuk mengobati lukanya. Tetapi karena luka di dalam tubuh Ki Demang cukup parah, nampaknya kesembuhan Ki Demang memang memerlukan waktu yang panjang. Meskipun saat ini Ki Demang Dauhan sudah mampu berjalan dan melakukan kegiatan ringan lainnya, namun seringkali Ki Demang Dauhan masih harus merasakan sakit di dalam dadanya. Karena keadaan Ki Demang yang demikian itulah akhirnya Ki Demang telah mengambil satu keputusan bahwa untuk sementara waktu kepemimpinan di Kademangan dipercayakan kepada putranya yang bernama Apsara. Ki Demang juga telah menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Ki Bekel untuk mendampingi putranya dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, kepada kedua tamunya, Ki Wilogo dan Jatmiko, secara khusus Ki Demang telah menyampaikan permintaannya agar keduanya bersedia untuk tinggal lebih lama lagi di Kademangan Dauhan. Meskipun pada awalnya Ki Wilogo dan Jatmiko menolak tawaran dari Ki Demang, namun dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Ki Demang Dauhan, akhirnya keduanya menerima permintaan Ki Demang. Permintaan itu sendiri telah disampaikan Ki Demang Dauhan beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, bertempat di pendopo rumahnya dengan didampingi putranya dan juga Ki Bekel serta Ki Jogoboyo, serta dihadiri beberapa sesepuh Kademangan Dauhan, Ki Demang telah berkesempatan untuk mengutarakan permintaannya kepada Ki Wilogo dan Jatmiko secara langsung. Ki Demang yang ketika itu masih dalam keadaan lemah telah menyampaikan berbagai alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar permintaannya. Ki Wilogo dan Angger Jatmiko berkata Ki Demang Dauhan ketika itu, "Sebelum aku mengundang Ki Wilogo dan Angger Jatmiko dalam pembicaraan ini, aku terlebih dahulu telah membahasnya dengan para pebau Kademangan dan tentunya dengan anakku sendiri Apsara. Dan nampaknya mereka tidak berkeberatan atau lebih tepatnya mereka menyetujui apa yang menjadi keinginanku." Sambil memandang ke arah Ki Wilogo dan juga Jatmiko, Ki Demang Dauhan melanjutkan perkataannya, "Aku ingin Angger Jatmiko bisa menjadi kawan yang baik sekaligus bisa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada anakku dalam memecahkan bermacam perusahaan yang dihadapinya. Memang ada Ki Bekel dan juga Ki Jogoboyo yang telah aku percayai untuk mendampingi anakku. Tetapi nampaknya anakku akan lebih mudah belajar dari seorang yang mempunyai usia yang sebaya dengannya. Bukankah umur Angger Jatmiko hanya terpaut beberapa tahun dari umur anakku?" Ki Wilogo dan juga Angger Jatmiko berkata Ki Demang Dauhan lebih lanjut, "Dalam pembicaraanku dengan para bebau Kademangan sebelumnya dan berkaca dari peristiwa yang pernah terjadi
Di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu, ternyata telah tumbuh pemikiran dan keinginan di antara kami untuk mulai membangkitkan satu kekuatan yang berasal dari Kademangan ini sendiri. Kami bersama-sama dengan bebau yang lain telah bersepakat untuk membentuk semacam pasukan pengawal Kademangan agar kedepannya nanti Kademangan ini mampu menjaga dirinya sendiri dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan oleh pihak-pihak yang ingin membuat kerusuhan di Kademangan Dauhan. Ki Temang berhenti sejenak sambil menarik napasnya dalam-dalam. Lalu ia pun melanjutkan perkataannya. Ki Wilogo, desis Ki Temang Dauhan. Apa yang baru saja aku sampaikan tentu saja bukanlah satu-satunya alasan yang mendasari keinginanku untuk meminta kesediaan Ki Wilogo dan Angger Jatmiko tinggal di Kademangan ini lebih lama lagi. Ki Temang kemudian melanjutkan kata-katanya. Terlihat Ki Temang telah menghela napasnya kembali dengan dalam, seolah Ki Temang Dauhan ingin memenuhi rongga dadanya dengan udara yang dihirupnya. Dan saat kemudian, setelah membetulkan letak duduknya, Ki Temang mulai melanjutkan kembali memberikan keterangan dan penjelasannya yang berkaitan dengan keinginan Ki Temang tersebut. Bahkan untuk melengkapi keterangannya, Ki Temang juga telah mengemukakan alasan-alasan lainnya yang melatar belakangi keinginannya untuk meminta kesediaan Ki Wilogo dan Jatmiko tinggal di Kademangan Dauhan. Ki Wilogo dan Jatmiko yang mendengarkan keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh Ki Temang Dauhan dengan penuh perhatian dan bersungguh-sungguh, pada akhirnya memang tidak kuasa untuk menolak permintaan dari Ki Temang tersebut. Nampaknya Ki Wilogo tidak tega untuk menolak permintaan tersebut, mengingat kondisi Ki Temang yang memang belum pulih sebelumnya dari luka-luka yang telah diterimanya. Ketika akhirnya pembicaraan di pendopo itu telah sampai pada ujungnya, Ki Temang Dauhan berkata untuk memberi kesimpulannya bahwa kepada Ki Wilogo, maaf Ki Wilogo dan juga Angger Jatmiko, berkata Ki Temang saat itu. Nampaknya pembicaraan kita saat ini telah menemukan kesepakatannya. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk tetap tinggal di Kademangan ini. Lalu dengan suara yang terdengar lebih berhati-hati, seolah-olah Ki Temang Dauhan tidak ingin salah dalam memilih kata-kata yang ingin diucapkannya, Ki Temang melanjutkan perkataannya. Atas kesediaan Ki Wilogo dan Angger Jatmiko memenuhi permintaanku, aku memang tidak akan menjanjikan apapun, karena kalau hal yang demikian aku sampaikan, aku justru telah bersikap deksuro, seolah-olah aku telah memberikan harga dan imbalan atas kesediaan dari Ki Wilogo juga pada Angger Jatmiko. Meskipun demikian, berkata Ki Temang Dauhan selanjutnya, aku tetap menyiapkan sebuah rumah yang cukup layak sebagai tempat tinggal Ki Wilogo dan Angger Jatmiko selama berada di Kademangan ini. Aku pun tentu sudah memikirkan persoalan yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari bagi Ki Wilogo serta Angger Jatmiko. Demikianlah. Untuk selanjutnya, ketika beberapa persoalan telah dibahas secara keseluruhannya, akhirnya pembicaraan di pendopo kala itu telah dianggap selesai. Namun demikian, orang-orang yang ketika itu hadir di dalam pertemuan nampaknya masih belum ingin mengakhiri pertemuan itu. Mereka masih memerlukan untuk memperbincangkan berbagai persoalan lainnya, baik yang berkaitan dengan rencana-rencana yang baru saja dibicarakan maupun persoalan sehari-hari lainnya. Keinginan Ki Temang Dauhan untuk menghidupkan satu kelompok pasukan pengawal Kademangan
juga telah dibahas dengan lebih cermat. Beberapa perencanaan juga telah disusun dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang agar dalam pelaksanaan nantinya lebih mudah untuk dijalankannya. Setelah beberapa saat lamanya pembicaraan itu berlangsung, akhirnya Ki Demang Dauhan telah menganggap pertemuan di pendopo itu benar-benar selesai. Ki Demang Dauhan menutup pertemuan kala itu dengan sebuah pemberitahuan bahwa Ki Demang memutuskan untuk mengundurkan diri sementara sebagai pemimpin di Kademangan Dauhan. Untuk sementara, aku akan menunjuk putraku menggantikan kedudukanku sebagai seorang Demang Dauhan. Pada saatnya, ketika luka-lukaku telah menjadi sembuh sama sekali, aku akan memimpin kembali Kademangan ini, berkata Ki Demang kala itu. Aku akan lebih banyak mempergunakan waktuku sebaik-baiknya untuk memulihkan kesehatanku. Meskipun demikian, dalam beberapa persoalan yang aku anggap penting karena menyangkut keselamatan dan masa depan Kademangan berserta seluruh penghuninya, aku tetap akan mencampurinya. Kepada putranya, Ki Demang telah memberikan pesan dan nasihatnya. Apsoro, selain kepadaku, bawalah Ki Bekel, Ki Wilogo, dan juga Angger Jatmiko untuk membicarakan setiap persoalan yang kau hadapi. Mintalah nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada mereka. Akhir dari keseluruhan pertemuan kala itu telah ditutup dengan penyerahan kepemimpinan Kademangan Dauhan dari Ki Demang yang sekarang sedang sakit kepada putranya yang bernama Apsoro. Bersama dengan itu, Ki Demang Dauhan telah menunjuk Ki Bekel untuk mendampingi putranya menjalankan tugas sehariannya dalam kedudukannya sebagai seorang Demang. Sementara kepada Ki Wilogo dan Jatmiko, Ki Demang Dauhan telah meminta keduanya untuk memberikan saran serta nasihat dan pertimbangan-pertimbangan lainnya kepada putranya dan para bebahu Kademangan lainnya. Ki Demang menganggap Ki Wilogo tentu mempunyai pengalaman yang luas dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan masukan serta pendapatnya dalam mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik bagi kemajuan Kademangan Dauhan. Sementara Jatmiko dengan kemampuan yang dimilikinya diharapkan dapat membantu putranya dalam upaya membentuk sekelompok pasukan pengawal Kademangan Dauhan yang kuat. Demikianlah pertemuan telah berakhir dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Malam pun menjadi semakin larut. Demikianlah episode yang ke-21 cerita silat pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.